Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang pemblokiran sertifikat hak atas tanah. Jangan kemana-mana, pantengin terus video ini sampai selesai agar rekan-rekan mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh. Untuk rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan sungkan, jangan ragu, langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan selalu bertemu saya di update video-video terbaru berikutnya. Langsung kita masuk ke materinya setelah video intro berikut ini. Membahas tentang sertifikat atas tanah tentu banyak hal yang penting untuk diulas. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pemblokiran sertifikat hak atas tanah. Barangkali rekan-rekan yang sedang menonton video ini membutuhkan informasi berkaitan dengan pemblokiran tersebut. Baik itu tentang pengertiannya, alasan pemblokiran, pihak-pihak yang berhak atau dapat mengajukan pemblokiran sertifikat hak atas tanah, termasuk bagaimana tata cara dan proses pengajuan pemblokiran serta membuka blokir. Dan saya berharap informasi ini nantinya berguna bagi rekan-rekan yang saat ini tengah menghadapi situasi atau kondisi pemblokiran sertifikat hak atas tanah yang rekan-rekan miliki. Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke ulasannya, penting untuk rekan-rekan pahami bahwa berkaitan dengan pemblokiran ini, regulasinya diatur di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita. Selanjutnya peraturan ini akan saya sebut nanti dengan sebutan Permen ATR 13 2017. Apa sih sebenarnya pengertian dari pemblokiran sertifikat atas tanah? Jika kita merujuk kepada pasal 1 angka 1 Permen ATR 13 2017 menyebutkan bahwa pemblokiran sertifikat atas tanah adalah tindakan administratif Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan suatu keadaan status quo atau pembekuan terhadap suatu hak atas tanah yang sifatnya sementara dari perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Status quo di sini diartikan sebagai suatu keadaan sebagaimana semula. Artinya ada upaya administratif untuk tidak melakukan perubahan, ya, tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Jadi tetap keadaannya seperti keadaan semula. Itu yang dimaksud dengan status quo. Munculnya blokir sertifikat atas tanah ini kecenderungan terjadi karena ada perselisihan kepentingan hak di atas suatu bidang tanah. Contohnya munculnya sengketa, baik sengketa kepemilikan, sengketa waris, maupun jual beli hak atas tanah yang belum terselesaikan. Maka oleh karenanya tujuan dilakukannya blokir sertifikat atas tanah ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum hak atas tanah yang dilakukan pemblokiran. Dan penting untuk diingat bahwa pemblokiran itu hanya dapat dilakukan satu kali oleh satu pemohon terhadap bidang tanah yang sama. Ketentuan ini diatur di pasal 3 ayat 1 dan 2 Permen ATR 13 2017. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi rekan-rekan, bahwa apabila sertifikat hak atas tanah yang dilakukan atau terdapat catatan blokir, maka terhadap hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan pemblokiran tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Artinya tidak dapat dilakukan proses peralihan hak atas tanah, tidak dapat dilakukan roya, tidak dapat dilakukan pemisahan atau pemecahan, dan seterusnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada sistem atau hukum pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Barangkali rekan-rekan bertanya, siapa sih sebenarnya yang berhak atau memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat atas tanah ke kantor pertanahan?
Jika merujuk kepada pasal 4 ayat 1 Permen ATR 13/2017, maka ada 3 pihak yang memiliki kompetensi atau dapat melakukan pengajuan permohonan pemblokiran ke kantor pertanahan. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua badan hukum, dan yang ketiga adalah penegak hukum atau penyidik. Sampai kapan pemblokiran ini berlaku, rekan-rekan? Masa berlaku pemblokiran sebenarnya di definisi awal tadi yang saya sebutkan sudah jelas dan tegas dinyatakan bahwa pemblokiran sifatnya sementara. Maka jika merujuk pasal 13 Permen ATR 13/2017, masa berlaku untuk catatan blokir yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum adalah selama 30 hari. Dan ini dapat diperpanjang apabila ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan. Sedangkan untuk catatan blokir yang dilakukan oleh penegak hukum, masa berlakunya adalah sampai dengan dihentikannya kasus pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan, atau permohonan penghapusan catatan blokir yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Ini diatur di pasal 14 Permen ATR 13/2017. Untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan blokir, bagaimana caranya? Rekan-rekan nanti akan diminta untuk mengisi belangko yang disediakan oleh kantor pertanahan dan melampirkan identitas diri rekan-rekan yang valid seperti misalkan KTP dan seterusnya. Kemudian rekan-rekan juga diminta untuk membuat surat permohonan tertulis yang isinya menguraikan tentang subjek pemohon siapa, apakah perorangan, badan hukum, kemudian nomor identitas subjek pemohon tadi itu baik perorangan maupun badan hukum. Kalau perorangan bisa jadi NIK, nomor induk kependudukan, kemudian alamat dan seterusnya. Tapi kalau badan hukum bisa saja berupa akta pendirian maupun legalitas perusahaan badan hukum tersebut. Selain itu, dalam surat permohonan ini juga rekan-rekan diminta untuk menguraikan secara detail, kronologis, dan peristiwa sehingga menjadi alasan untuk kemudian dapat dipertimbangkan oleh kantor pertanahan untuk melakukan pencatatan pemblokiran pada buku tanah terhadap bidang tanah yang rekan-rekan mohonkan pemblokirannya. Setelah ini lengkap, rekan-rekan juga nanti akan dimintakan untuk membayar lunas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berkaitan dengan pelayanan permohonan pemblokiran ini. Selesai proses ini, maka permohonan rekan-rekan akan dikaji oleh tim yang ada di kantor pertanahan apakah layak untuk disetujui atau ditolak terkait dengan alasan-alasan yang rekan-rekan ajukan untuk menjadi dasar pemblokiran buku tanah terhadap sertifikat atas tanah yang rekan-rekan tuju. Persetujuan apakah ditolak maupun disetujui permohonan pemblokiran rekan-rekan nantinya akan dilakukan secara resmi dan tertulis oleh kantor pertanahan dan diberitahukan kepada pemohon. Penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa dalam mengajukan pemblokiran sertifikat atas tanah, rekan-rekan dapat mengupayakan semaksimal mungkin untuk menunjukkan hubungan hukum antara pemohon dengan bidang tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran. Maka oleh karenanya, rekan-rekan sedapat mungkin harus menunjukkan atau menampilkan bukti-bukti hubungan hukum tersebut dan bukti-bukti mengapa penting kantor pertanahan melakukan atau menyetujui permohonan rekan-rekan untuk melakukan pemblokiran. Yang terakhir, barangkali penting juga untuk dibahas bagaimana cara untuk membuka atau menghapus blokir sertifikat atas tanah ini. Jika kita merujuk kepada pasal 13 dan 14 Permen ATR 13/2017 yang sudah saya sebutkan di awal, maka jangka waktu pemblokiran itu adalah 30 hari untuk catatan blokir yang dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum. Dan kata kuncinya adalah dapat diperpanjang. Ingat ya, garis bawahi, dapat diperpanjang apabila ada perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Maka jika tidak ada perintah penetapan atau putusan dari pengadilan,
masa berlaku 30 hari kalender tadi itu akan hapus dengan sendirinya. Sehingga untuk rekan-rekan yang saat ini mengalami sertifikatnya diblokir dan pemblokirannya adalah yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum, tidak perlu repot-repot mengajukan penghapusan atau pencabutan blokir. Sebab tanpa perintah pengadilan berupa putusan dan penetapan tadi, blokir itu akan terbuka otomatis selama 30 hari kalender sejak diajukan pemblokiran. Berbeda dengan pemblokiran yang dilakukan oleh penegak hukum. Kata kuncinya, penghapusan blokir dapat dilakukan apabila telah dihentikannya kasus pidana baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan atau dihapus oleh penyidik tersebut. Nah, berkaitan dengan masa berlaku pemblokiran yang dilakukan oleh penegak hukum tadi, jika tidak terdapat titik terang atau kelanjutan dari proses pemblokiran atas suatu peristiwa pidana tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan dari penyidik berkaitan dengan pemblokiran sertifikat atas tanah dimaksud. Demikian ulasan saya tentang pemblokiran sertifikat atas tanah. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf saya untuk segala kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.